Pemirsa, 13 rumah di asrama Brimob Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Rapatnya posisi rumah serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan isi rumah. Kebakaran terjadi di Komplek Brimob Polda Sumut, Jalan Kiai Haji Wahid Hashid, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami korsleting. 12 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan 13 rumah. Petugas sempat kesulitan karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pengelola lokasi wisata di Cicalengka terpaksa menutup sementara area wisata. Banyaknya warga yang datang membuat pengelola sulit mengawasi protokol kesehatan. Meski pandemi belum usai, ribuan wisatawan datang ke Cicalengka Dreamland di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ramainya pengunjung di tempat wisata yang belum selesai dibangun ini menimbulkan antrean panjang di pintu masuk. Atas kondisi ini, tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Cicalengka pun mengimbau pengelola untuk membubarkan pengunjung dan menutup lokasi. Sebenarnya kami belum buka secara resmi, namun warga sekitar, warga lokal pengen tahu tentang lokasi wisata kami dan kemudian mereka memposting di media, akhirnya mungkin itu yang menjadi sempat viral atau menjadi antusias warga di luar, warga lokal yang berdatangan kemari. Pengunjung pun merasa kecewa karena belum sempat menikmati lokasi wisata. Kecewa ya? Kecewa, mudah-mudahan sih kecewa karena soalnya kan perjalanannya juga kan nggak terlalu bagus juga ke sini mah, belok-belok lah, sama kan rusak jalannya juga. Semoga aja lah dibuka. Meski ditutup untuk sementara, pengerjaan objek wisata tetap dilanjutkan dan diperkirakan akan selesai pada Desember mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Seekor musang liar tiba-tiba masuk ke dalam gerai ponsel di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seorang pelanggan yang sedang membeli pulsa nyaris digigit musang. Seekor musang liar tiba-tiba masuk ke dalam gerai ponsel dan pulsa di kawasan Banto Darano, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemunculan musang ini membuat pelanggan yang sedang membeli pulsa langsung kabur. Seorang di antaranya bahkan nyaris digigit musang. Itu jadi kita juga kaget itu tadi Bang. Banyak tadi lagi ada pelanggan rame-rame, terus muncul musangnya dari situ, entah dari mana. Susah juga angkatnya tadi rame-rame di situ. Jadi pelanggan pada kaget, jadi bubar semuanya gara-gara ada musang. Tahunya tadi ya pas diteriakin sama orang yang pelanggan beli pulsa juga tadi. Musang berhasil ditangkap oleh Ketua RT. Penangkapan musang telah dilaporkan ke komunitas pecinta satwa reptil liar di Bukit Tinggi. Rencananya musang akan diambil pecinta satwa untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Warga Jalan Bunga Sedap Malam, Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton yang masuk ke rumah warga melalui ventilasi. Ular piton sepanjang 3 meter itu sempat melilit blower pendingin ruangan. Ular piton dengan panjang 3 meter ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di depan rumah salah satu warga. Saat ditemukan, ular tersebut sedang melilit unit bagian luar pendingin ruangan yang berusaha masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi udara. Beruntung saat kejadian penghuni tidak berada di rumah. Warga yang melihat ular itu kemudian meminta bantuan petugas Damkar Kota Medan. Petugas 4 kewalahan mengevakuasi ular piton yang membelit unit luar ruangan mesin pendingin, hingga akhirnya petugas berhasil mengevakuasi ular tersebut dan dibawa ke kantor pemadam kebakaran Kota Medan. Sebuah pohon tumbang di Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat siang tadi. Akibatnya 2 kendaraan yang melintas tertimpa pohon tersebut.
Sana tumbang saat hujan deras di Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta. Pohon setinggi 10 meter ini menimpa dua kendaraan yang tengah melintas. Setelah reda, petugas PPSU Kecamatan Kebonjeruk bersama pemadam kebakaran Jakarta Barat membersihkan lokasi kejadian. Petugas menyebut pohon tumbang karena kencangnya angin. Angin aja Pak, angin seiringan angin yang kencang sama hujan yang lumayan lebat juga. Memang sering Bang di sini pohon tumbang ini? Enggak juga Pak, karena kita dari terkait pertamanan udah cukup mengkondisikan untuk pohon-pohon yang besar ditangkap-tangkapin Pak, sudah dilakukan pengangkatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kendaraan mobil dan motor rusak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga terendam banjir karena tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari lalu di Desa Piasa Ulu, Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya akses jalan desa lumpuh total. Warga Desa Piasa Ulu, Asahan, Sumatera Utara ini terpaksa berjalan kaki menerobos banjir yang merendam jalan desa. Intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari lalu mengakibatkan banjir. Sebanyak 391 rumah warga terendam dengan ketinggian berkisar 50 hingga 120 cm. Sebagian warga bertahan di dalam rumah meski terendam banjir. Ke rumah ya? Iya. Nggak tahu tadi banjir gimana? Ya nenek nggak tahu, tiba-tiba sampai sini banjir. Ketinggian air rata-rata 50 sampai 120 cm. Untuk di Desa Piasolu ini yang terendam banjir 6 dusun, diperkirakan 391 rumah yang tergenang banjir masuk ke dalam. Petugas dari Badan Penanganan Bencana Alam Daerah Asahan mengimbau warga untuk selalu waspada terhadap banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Penertiban dan penurunan baliho, spanduk, dan beragam reklame lainnya di Jakarta merupakan tugasnya Satpol PP. Namun dalam penertiban, Satpol PP dibantu oleh TNI Polri. Aparat TNI menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab yang terpasang di dekat markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Pencopotan dan penurunan baliho ini atas instruksi Pangdam Jaya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penurunan baliho oleh aparat TNI menjadi sorotan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian kalangan menganggap penertiban baliho pemimpin FPI oleh aparat TNI karena ketidakmampuan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah Satpol PP tidak mampu menertibkan baliho di Jakarta. Menurutnya, secara rutin Satpol PP menertibkan spanduk baliho yang tidak sesuai pada tempatnya dan dibantu oleh TNI Polri. Dan sesungguhnya Satpol PP secara rutin itu melakukan penertiban terkait baliho. Memang tugas tanggung jawab daripada Satpol PP untuk menertibkan tidak hanya baliho spanduk, tapi juga reklame dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya memang selama ini Satpol PP dalam tugas-tugasnya termasuk melakukan pengawasan PSBB, menertibkan, memberi sanksi pada PSBB itu sering dibantu oleh TNI Polri. Jadi Satpol PP memang selama ini sudah biasa bekerja sama dengan TNI Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terkait dengan kerumunan acara Rizik Syihab di Petamburan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Senin besok akan dimintai klarifikasi di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Sementara di Surakarta, Jawa Tengah, aparat gabungan menertibkan spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab. Atribut bergambar pimpinan FPI ditertibkan karena pemasangannya dianggap menyalahi aturan. Inilah video amatir saat petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP menertibkan spanduk yang menyalahi aturan di Surakarta, Jawa Tengah. Beberapa spanduk yang dicopot petugas gabungan ini bergambar pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Penertiban spanduk yang menyalahi aturan ada di sejumlah lokasi yakni di Kecamatan Serengan, Laweyan, hingga Kecamatan Pasar Kliwon. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri menegaskan pihaknya akan menertibkan spanduk yang dipasang tidak sesuai aturan. Kita mendorong Satpol PP
untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya, melakukan penertiban pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Polri beserta TNI memberikan jaminan keamanan untuk agar Satpol PP bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Penertiban spanduk, baliho, dan reklame yang menyalahi aturan pemasangannya akan ditertibkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.